Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, Allah mendengar ucapan, tindakan kurang ngajarnya penduduk Taif bersama kamu, wahai Nabi Muhammad. Allah melihat, Allah mendengar. Dan bersamaku ini malakul jibal, malaikat-malaikat yang menjaga gunung-gunung di kota Taif itu. Lalu datang malaikat-malaikat penjaga gunung tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku kesini diutus oleh Allah untuk memenuhi perintahmu. Kamu mau apa? In syi'ta an atbik alaihimul akhsyaban. Kalau kamu mau ya Rasulullah, ini gunung-gunung nih di sekitar Taif. Pian tahu lah gunung di Arab itu batu berataan sing janalan gitu. Namun pin hendak ya Rasulullah, ini gunung-gunung nih batu nih aku hancurkan, aku timpahkan kepada penduduk Taif. Kata Sina Ali bin Abi Thalib, inna lana amanan. Sesungguhnya kita ini diberi oleh Allah dua kunci keamanan. Oh, ini dua kunci keamanan dari Allah. Bukan lagi Satpol PP yang menjaganya, bukan lagi bodyguard, bukan lagi jenderal. Kita sebenarnya kata Sina Ali diberi lawan Allah dua kunci keamanan. Zahabal awal wa baqiya tsani. Tapi dua kunci keamanan itu yang pertama telah diangkat oleh Allah, masih tersisa satu lagi kunci keamanan ini. Kalau dua kunci keamanan ini yang sisa satu tadi diangkat juga oleh Allah, hancur kita. Apakah dua kunci keamanan tersebut yang sudah tiada? Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sina Ali mengambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah menjamin, wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan menurunkan bala semenjak kamu ada di tengah-tengah mereka. Luar biasa mereka menyakiti Rasulullah, luar biasa mereka itu menyiksa Rasulullah, menzalimi Rasulullah. Tidak ada turun bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sifat rahmat kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cerita itu buktinya ketika Rasulullah ke Taif. Di situ hendak membawai manusia untuk beribadah, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bukan disambut dengan tola'al badru, disambut oleh seluruh penduduk Taif sekampungan keluaran melempari batu. Dan kita alhamdulillah nak kesini, ulun datang tadi, kopi sudah datang, disambut oleh Habib Ali. Hendak napa jar bian, hendak bakso kami kajar. Jar ulun begayan naik, ulun hendak kambing jar. Sekalinya bujuran sedih menelepon, datang tadi sate kambing. Ulun bakisah aja lah, jangan taliur bian. Subhanallah, kita berdakwah nyaman bener weh ini. Datang disambut dengan tala'al badru alaina, makanan lengkap, minuman lengkap. Diunjuk di amplop pulang. Ya, kalau kadang menyindir di belakang deh. Tapi Rasulullah ketika Taif membawa manusia untuk bertauhid, menyembah kepada Allah. Wah, satu kampung keluar, bahkan anak kecil-kecil diprovokasi untuk melempari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat Nabi Muhammad itu sampai pingsan 3 kali, berdarah-darah mulai atas sampai bawah. Apakah Allah tinggal diam melihat kekasihnya itu berdarah-darah, kekasihnya itu dilempari oleh batu oleh penduduk Taif? Gak mungkin lah. Ini siapa? Kekasih Allah. Jangankan Nabi Muhammad, kalau ada orang dekat gubernur misalnya, macam-macam pian, wah langsung turun tangan tuh gubernur. Yang macam-macam untuk keluarga ulun. Polisi pian. Nah, apalagi pian menyakiti kekasih Allah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendung itu kota Taif, sekalinya malaikat Jibril sudah datang. Wahai Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril, Allah mendengar ucapan, tindakan kurang ngajarnya penduduk Taif bersama kamu, wahai Nabi Muhammad. Allah melihat, Allah mendengar. Dan bersamaku ini malakul jibal, malaikat-malaikat yang menjaga gunung-gunung di kota Taif itu.
Lalu datang malaikat-malaikat penjaga gunung tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku kesini diutus oleh Allah untuk memenuhi perintahmu. Kamu mau apa? In syi'ta an atbik alaihimul akhsyaban. Kalau kamu mau ya Rasulullah, ini gunung-gunung nih di sekitar Taif. Pian tahu lah gunung di Arab itu batu berataan sehingga nalan gitu. Namun pin hendak ya Rasulullah, ini gunung-gunung nih, batu nih aku hancurkan, aku timpahkan kepada penduduk Taif. Apakah iya Rasulullah menjawab inggih? Jangan Rasulullah menyahuti inggih, habis itu penduduk Taif. Mati yang berataan. Kada Rasul biarkan mereka kada tahu lamun aku ini utusan Allah, sudah disakiti, diminta akan ampun pulang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni umatku ya Rasulullah. Mereka kada tahu lamun aku ini adalah utusan pian. Mereka kada tahu lamun aku ini Habibullah. Sudah disakiti, dizalimi, berdarah-darah Rasulullah, diminta akan ampun, dimaafkan, didoakan pulang lawan Rasulullah. Pun wayah ini mereka kada beriman lawan aku berharap anak cucunya kan beriman lawan aku. Coba biar nang kayak itu lah. Sudah biar misalnya disakiti, dilempari batu biar misalnya, maulah biar maafkan, berpikir dahulu biar. Apalagi wah ini serebah melaporkan ke polisi. Anujat itu pencemaran ngaran baik itu, lapor polisi. Ya kalau ada kata-kata yang menjekiti, lapor polisi. Itu kita. Perbedaan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak turun bala dari Allah karena rahmat Rasulullah yang luar biasa. Nah sayang sekali kunci keamanan itu telah tiada. Kita hidup zaman yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wabaqiyasani kata Sayyidina Ali, masih ada satu kunci keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mungkin menurunkan bala, Allah menghancurkan suatu kaum, suatu umat, suatu daerah kalau mereka adalah orang-orang yang ahli istighfar, mereka orang-orang yang ahli bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kita ini manusia, makhluk yang lemah. Ya, diciptakan banyak kesalahan, banyak dosa, dan Allah tidak menutup pintu taubat 24 jam non-stop. Allah itu membuka pintu taubat. Bahkan dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, walau balaghat dhunub anana as-sama'i thumma astaghfartani, ghafartu laka wa lam ubali." Kata Allah, wahai anak Adam, wahai manusia, wahai orang mana ini batu ampar, ajar Allah. Sekalipun dosa pian itu menggunung tinggi, melambung tinggi sampai ke langit, ibarat karena banyaknya dosa kita. Sekalipun dosa kita banyak sampai ke langit, mungkin sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala, asal kamu itu tsummastaghfartani, kamu datang, kamu meminta ampun kepadaku, kamu bertobat, astaghfirullahalazim, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, maka ghafartu laka wa lam ubali, aku ampuni dosamu yang banyak itu dan aku tidak peduli. Kalau kita ada salah sama manusia mungkin berpikir ya sekali dua kali, tapi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana banyaknya dosamu, kata Allah Subhanahu wa taala, asal kamu benar-benar datang kepadaku untuk beristighfar minta ampun, aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Adam, Nabi Adam itu umat Muhammad itu enak, wenak, bahasa Jawanya itu enak, kalau bahasa Banjarnya nyaman ya. Kata Nabi Adam, oh enak umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Kenapa? Salah satunya, aku ini ketika bermaksiat kepada Allah, tobatku itu tidak diterima. Waktu itu Nabi Adam diturunkan ada di India, dan tobatku tidak diterima oleh Allah terkecuali sampai aku di Mekah, sampai aku ke Arafah, di situ baru aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilham oleh Allah untuk mengucapkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Padahal sekali saja itu Nabi Adam berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat setiap hari, menangis sampai karena banyaknya menangis itu jadi sungai. Ini kan umat dulu itu kan nggak sama sekarang ya. Umat dulu itu tinggi-tinggi, besar-besar. Jadi air matanya juga besar-besar. Iya. Bahkan dikisahkan ada siapa namanya itu,
Ini yang bagian membawa kayu Nabi Allah Nuh untuk membuat kapal. Siapa lupa saya namanya itu. Itu dikisahkan, diriwayatkan siapa namanya itu? Lupa saya. Diriwayatkan orang ini tinggi. Saking tingginya kalau ngambil ikan itu duduk di atas gunung. Bisa mengambil ikan. Maunjunnya duduk di atas gunung toh. Sampai tangan ke laut, tinggi bener. Lamun hendak dimasak nah tinggal diangkat aja tuh ke matahari. Kada jadi iwak bakar lagi tuh, iwak hangit tuh. Sapangarannya tuh lupa ulun tuh. Bahkan diriwayatakan, nah ini orang lamun sarik misalnya, ini saking genal orang bahari tuh. Lamun sarik bakamih ini orang nih, napa nang terjadi banjir bandang. Oh ada orangnya genang-genal lah. Komennya genal tuh. Jadi orang bahari kayak itu. Nabi Adam kayak itu. Wah saban hari bertobat lawan Allah kada diterima. Menangis naja di sungai. Sampai Allah memberi ilham. Jangan namun hendak ulun terima tobatnya. Nah ke Mekah. Nabi Adam tulak ke Mekah. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimat fataba alaih. Diberi ilham oleh Allah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam sehingga mendapat tobat dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu doanya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna khasirin. Kalau seandainya Engkau tidak merahmati aku ya Allah, tidak memaafkan aku ya Allah, maka aku akan menjadi orang-orang yang rugi. Di riwayat yang lain, ilham itu Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad illa ma ghafartani. Di situ Nabi Adam mengatakan, wahai Allah, aku meminta. Ini sudah putus asa sudah Nabi Adam. Padahal sekali saja bermaksiat kepada Allah itu, memakan buah khuld itu aja. Bertahun-tahun kada diterima tobatnya lawan Allah Subhanahu wa taala, sampai terucap dari muntung Nabi Adam, ya Allah sudah, aku meminta kepadamu berkat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudi kiranya pian mengampuni dosa ulun ya Allah. Takajud Allah, wahai Adam, dari mana pian tahu lawan ngaran kekasihku Muhammad, aku belum ciptakan lagi itu Nabi Muhammad. Maka ujar Nabi Adam, ya Allah, ketika pian menciptakan ulun, pian tiupakan roh nah ke awak ulun, nah aku mengangkat kepala ke atas. Aku melihat di arsy itu tihang-tihangnya. Napa nang ada di surga itu berataan tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi aku tahu, aku sadar kada dak ngaran nang besanding lawan ngaran pian, kada dak ngaran nang betatai lawan ngaran pian, terkecuali itu adalah makhluk atau makhluk nang spesial. Di hadrah pian kata Nabi Adam. Bahwa Nabi Adam, oh di surga berataan udah tulis la ilaha illallah Muhammad. Oh berarti ini orang yang spesial nih. Ngaran kita apa habar? Di mana ngaran kita? Ini di surga berataannya di tihang arsy. Di surga di jendela-jendelanya, pintu-pintu berataan itu tulis ngaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh bujur ujar Allah. Karena berkat engkau meminta ampun berkat kekasihku Muhammad, sudah aku ampuni pian ya Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lahabul khalqi ilayya. Dan ketahuilah wahai Nabi Adam bahwa ngaran nang pian sebut tadi yaitu Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk nang paling ulun cintai, makhluk nang paling ulun sayangi, makhluk nang paling ulun cintai. Daulahu ma khalaqtu, kata Allah, seandainya bukan karena berkat Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan kamu wahai Nabi Adam. Maka kata Nabi Adam, oh enak umat Nabi Muhammad ya, enak, nyaman benar, kadang nyaman benar. Aku bertobat di Mekah, tapi umat Nabi Muhammad di mana saja asal inya bertobat kada usah pian ke Mekah. Ya kalau seandainya misalnya tuh nah Allah memerintahkan tobat pian, kada ulun terima tak kecuali pian ke Mekah. Kak kita berapa duit nang kita keluarkan ya kalau. Tapi kada ajar Allah di mana pian bertobat. Asal bujur-bujur pian bertobat kada usah belak ke Mekah pian. Nah aku ampuni dosa pian. Itulah nyamannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi tak tinggal satu aja ini nah istighfar. Lamun misalnya istighfar itu kada ada lagi sudah banyak nang bermaksiat, lalu mereka tidak ingat lagi kepada Allah, tidak takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaka sudah. Itu berarti waktunya sudah Allah itu menghancurkan, menurunkan bala yang dahsyat. Makanya jadikan majelis ini sarana
kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajibtu liman yahlak wa ma'hun najah, kata Sayyidina Ali. Aku nih heran ya sama orang yang celaka. Kok bisa ada manusia ini celaka, kata beliau, padahal keselamatannya itu ada pada dirinya. Kok bisa orang celaka, kata beliau. Maka mereka bertanya, wa man najah? Qala al-istighfar. Maka mereka bertanya, apa keselamatan itu wahai Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Maka beliau menjawab, al-istighfar. Istighfar itu yang dapat menyelamatkan kita dari masalah-masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa itu, kata beliau, diibaratkan masalah. Gak usah kita cari masalah sama Allah. Kalau Bian ada masalah sama bupati misalnya, Bian cari masalah sama siapa? Sama polisi lah misalnya. Atau sama-sama orang yang hebat, sama bos. Gak enak hidupnya ya. Semua serba dilarang nanti. Semua izin dicabut, bisa. Kenapa? Karena masalah kita dengan manusia. Bandingkan, bayangkan bagaimana kalau kita punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa mungkin Allah akan menurunkan rahmatnya? Apa masalah kita dengan Allah? Ya dosa itu. Dosa yang kita lupa dengan dosa tadi, tidak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salah satu daripada istighfar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan astaghfirullahaladzim minadz-dzunub allati tughayyiru ni'am. Kata, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang mana sebab dosa-dosa itu dapat merubah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim minadz-dzunub allati tunzilul bala. Kata beliau, ya Allah, aku beristighfar minta ampun kepadamu ya Allah dari dosa-dosa yang dapat menurunkan bala musibah. Astaghfirullahaladzim minadz-dzunub allati tahbisu ghaithas sama. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah sebab dosa-dosa yang mana dosa-dosa itu menyebabkan terhalangnya pertolongan dari langit. Siapa? Malaikat. Ulir malaikat menolongi. Ya misalnya kenapa umat Islam ini tertindas, minta ada pertolongan tuh nah dari Allah, daripada malaikat-malaikat Allah. Bisa jadi banyak di sana kada sembahyang, banyak di situ benang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kayak kita ada masalah lawan Allah, lalu kita meminta rahmat itu turun, meminta kasih sayang Allah itu turun, sedangkan kita ada bisian masalah kepada Allah Subhanahu wa taala.